Oke, jadi saya akan menjelaskan seperti apa copywriting dan content writing itu, copywriting lah intinya ya, tapi Anda tentunya harus tahu juga content writing sama copywriting bedanya apa sih, sehingga kita nanti bisa menempatkan yang namanya content writing seperti apa, copywriting seperti apa gitu ya. Oke, saya akan share sedikit ya tentang materi. Nah, ini tentang ini adalah materi yang biasanya ya saya akan gunakan dalam pelatihan gitu kan. Tapi coba saya share juga kepada teman-teman tentang copywriting. Nah, di sini saya coba menjelaskan tentang tujuan penulisan. Nah, sebelum Anda menulis tentang copywriting, harus tahu juga tentang bagaimana proses yang namanya penulisan copywriting itu seperti apa ya. Oke, penulisan copywriting itu seperti apa. Jadi tujuan penulisannya apa sih copywriting gitu kan. Ada beberapa pendekatan kalau copywriting ya. Ada tujuannya branding, ada tujuannya marketing atau selling. Kalau kita bicara copywriting ya, artinya kita akan bicara yang namanya selling, penjualan ya. Penjualan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya hard selling. Ya, hard selling di iklan, editorial, promo gitu. Nah, tapi kalau kita masuk ke content writing, artinya kita akan eh, berkecimpung. Oke, yang lain kalau misalnya nggak pakai kamera nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kalau content writing artinya Anda akan menulis sekitar branding dan marketing. Branding, marketing, dan selling itu apa sih? Branding itu untuk mengingatkan, kalau marketing itu untuk lebih kenal dan dikenal, kalau selling itu hard selling, jadi penjualan. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau content writing, artinya kita bicara tentang branding dan marketing. Yang tulisannya tentunya tidak secara langsung untuk jualan. Ya, artinya nanti ada yang namanya sekedar informasi, walaupun dibungkus dengan marketing ya, dibungkus dengan ada sedikit ajakan, ada sedikit persuasi di situ ya. Ada nada-nada yang dalam bungkusnya bungkus marketing sebenarnya, tapi dia itu soft sell. Ya, jadi kalau Anda bicara branding nanti ya, misalnya mau nulis tentang informasi, nulis tentang edukasi, sosialisasi, kampanye pun gitu ya, itu masuk ke content writing. Content writing itu bisa tulisannya panjang-panjang ya, deskripsi produk, kemudian penjelasan produk, manfaat produk, dan lain-lain. Tapi kalau copywriting itu tulisannya singkat-singkat, hard sell, segera gitu misalnya. Kemudian cepat atau diskon sekian persen, dijual apa gitu. Nah, itu kerjaan dari copywriting. Makanya kalau di copywriting tuh kelihatan ciri-cirinya tulisannya sedikit. Kalau content writing lebih banyak. Dia nulis caption, nulis apa, itu pakai content writing. Nah, ini ya teman-temannya. Jadi teman-teman posisinya itu ada di sini kalau copywriting. Ada di selling, hard selling, ya copywriting. Kalau nanti ada teman-teman menjelaskan produknya, seperti apa, benefitnya, sejarah produknya, berarti teman-teman masuk ke namanya content writing. Ya, kita sih nggak selama tulisan ini hanya pembagian aja ya, selama tulisan itu digunakan untuk kombinasi ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu baku untuk memisahkan antara ini hard selling nih atau ini copywriting, ini content writing, itu hal yang secara konsep aja Anda mengetahui. Tapi kalau secara praktek emang harus dikombinasikan, monggo-monggo aja, tergantung nanti tergantung nanti ininya yang namanya audiensnya. Nah, ini ya kalau bedanya nih. Kalau copywriting tulisan sedikit gitu kan, diskon 0%, coba sekarang dan lain-lain. Nah, ini copywriting. Kalau content writing itu lebih banyak tulisannya tuh, karena dia mendeskripsikan produk lebih banyak, panjang gitu kan. Nah, ini bedanya nih.
Kalau content writing itu informasi gitu kan, apa nih copy untuk audiens tujuan brand. Nah ini ya. Nah ini si content writing. Nah ini copywriting ini nih ada risetnya tapi kontribusi diukur dalam jangka panjang. Oh ini konten, ini copywriting nih. Kalau copywriting jangka pendek. Jangka pendek harus apa namanya? Ada transaksinya berapa banyak gitu kan. Nah ini ya namanya content writing dan copywriting kita harus bedain gitu. Secara konsep lah ya. Meskipun kita sekarang ini masih campur-campur nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga di pekerjaan di kantor juga mengharuskan kita akhirnya maunya copywriting, content writing. Tapi kalau content writing, tapi kita ada ajakan juga, ada jualannya juga. Tulisannya panjang tapi jualan gitu. Nah ini kan kombinasi gitu. Tergantung nanti kebutuhannya aja seperti apa. Atau kita memakai konsep atau mau pakai eh, rumusnya, formulasinya mau seperti apa ya menulisnya. Nanti di belakang saya teman-teman juga udah ada kan apa namanya tuh materi yang saya bagiin tentang formulasi berbagai formulasi penulisan ya. Oke. Nah, ini kita harus tahu juga gitu kan tentang target pembaca kita atau target market kita siapa sih gitu kan. Apakah internal, apakah eksternal gitu kan. Kalau copywriting tuh bisa juga internal ya gitu ya. Karena saya di kantor saya juga kalau kita lagi apa mau ada penjualan produk itu untuk internal ya kami juga menjualnya itu promo-promo itu khusus untuk karyawan gitu misalnya. Nah, nanti bahasanya seperti apa sih kalau untuk karyawan gitu kan? Beda dengan eksternal kalau dijual secara umum ya untuk masyarakat luas. Nah, setelah kita tahu target audiensnya apa, lalu kita mencari media dan kontennya seperti apa. Medianya apa nih? Apakah Facebook, apakah cuman WA group, atau pakai TikTok gitu kan. Nah, ini tinggal Anda pilih sesuai dengan target marketnya siapa orang-orangnya. Kalau misalnya ibu-ibu gitu, misalnya ya ibu-ibu nih targetnya nih gitu kan, Anda mau jualan apa gitu, ibu-ibu yang targetnya apakah Instagram, TikTok, apa Facebook gitu misalnya. Kalau misalnya cocoknya Facebook, ya udah di Facebook. Nah, bahasanya Facebook seperti apa gitu kan. Sehingga berbeda, kita bedain gitu kan antara Facebook dan juga TikTok misalnya. Kalau TikTok kan banyak yang mungkin nggak pakai terlalu banyak kata-kata ya, dia lebih banyak ke gerakan atau pakai narasi atau pakai voice over gitu ya. Nah itu di TikTok. Nah copywriting itu bukan sekedar tulisan ya, tapi ada juga dalam bentuk skrip, dalam bentuk yang namanya narasi, narasi-narasi apa namanya penjualan voice over itu juga copywriting. Artinya dasarnya itu ditulis kemudian dibacakan dalam bentuk audio gitu kan. Nah, Anda harus tahu nih ya ini apa namanya target pembacanya seperti apa. Oke, ada yang mau tanya? Oke, silakan. Siapa nih? Mbak Anissa, silakan kalau mau tanya. Mana? Ada Anissa? Nggak jadi ya? Oke, lanjut. Nah, kenapa sih content writing itu penting gitu kan? Ini konteksnya adalah baik untuk personal ya diri kita ya kan copywriting tuh bukan untuk produk aja, bisa untuk institusi, sekolah ataupun untuk diri kita sendiri. Untuk apa namanya tuh kita sebagai apa namanya sebagai personal kita juga perlu juga tuh yang namanya branding ya, personal branding namanya. Kita perlu dipasarin gitu kan. Ya, saya Anggoro misalnya saya perlu yang namanya citra yang saya akan bentuk di tengah masyarakat minimal di mahasiswa seperti apa sih gitu kan gambaran Anggoro itu seperti apa. Nah itu saya perlu yang namanya branding gitu kan baik langsung maupun tidak langsung ya baik maupun terencana ataupun enggak gitu. Nah ini penting writing ini. Kenapa writing itu penting? Karena writing ini merupakan. Nah ini mengapa perusahaan perlu ya copywriting atau content writing? Karena apa?
Karena audiens itu butuh cerita gitu kan. Jadi apa namanya, produk kita tuh perlu diceritain karena copywriting itu adalah jembatan. Copywriting itu jembatan untuk menuju ke konsumen. Nah, tengah-tengahnya itu adalah si copywriting ini. Tengah-tengahnya antara produk dan pembeli itu tengah-tengahnya copywriting. Bukan pantun ya. Kiri ke kanan tengah-tengah copywriting bukan ya. Jadi ini adalah apa namanya, semacam penghubung gitu kan. Kalau kita mau jualan produk gitu kan tanpa ada copywriting gimana caranya gitu kan. Nah, itu ini secara normal ya, walaupun bisa juga ya. Kalau di tempat saya tuh ada tuh salah satu karyawan kami tuh jualan ya. Dia tuh nggak pernah pakai copywriting tuh, nggak pernah belajar marketing. Jadi taruh aja di meja gitu kan, selek gitu kan. Tertanya, ini keripik siapa nih? Itu suruh bayarin Pak. Udah gitu kan. Nah itu sedikit pemaksaan sebenarnya ya, cuman karena temen ya, jadi udahlah gitu. Main taruh aja di meja gitu kan, ditarik kasih harga 15.000 gitu. Nanti pas datang tinggal nagih aja gitu. Makanya saya marahin tuh, saya sering marahin itu, marahin bercanda gitu. Ini enak aja nih orang-orang apa, semua orang tuh belajar marketing, belajar copywriting, kamu nggak usah gitu kan, hanya taruh barang doang laku gitu kan. Nah ini nggak seperti itu ya secara normal ya, tapi kita perlu yang namanya copywriting. Walaupun apa, perlulah yang namanya, kenapa keripik ini dijual misalnya gitu kan, kenapa keripik ini harus dibeli gitu kan, misalnya murah, misalnya saya buat sendiri nih Pak, dicobain deh gitu kan, harganya enak, bisa reselling loh gitu, bisa reseller gitu kan, kalau beli satu saya kasih nih produk lain atau apa, ada copywritingnya gitu kan, baik dalam bentuk apa secara langsung maupun nanti dalam bentuk tulisan. Nah, ini menghubungkan teman-teman ya. Copywriting ini penting gitu kan. Karena apa? Eh, Profesi menurut saya ini copywriting atau konten nanti profesi yang sangat apa, murah gitu kan. Tapi copywriting itu nggak bisa berdiri sendiri teman-teman ya. Ini contohnya nih. Dia tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri dia. Dia harus yang namanya ada desain, ada warna, ada elemen-elemen grafis, elemen-elemen tertentu yang bisa mendukung tulisan ini menjadi powerful. Kalau hanya tulisan doang kayak tulisan tangan gitu kan, mungkin apa, kurang ya menurut saya. Menjadi pesannya itu sampainya mungkin agak lama. Tapi kalau dibikin misalnya kayak spanduk ini, nah ini contoh kayak rumah dijual aja, ini sebenarnya sederhana ya, tulisan doang, tapi dia kan ada warna kuningnya, ada warna merahnya, ada yang namanya komposisinya tuh. Rumah dijualnya besar, nomor handphonenya setengah besar, yang ini kecil-kecil misalnya. Nah ini ada desainnya gitu loh. Satu lagi misalnya ada banner seperti ini, beli rumah langsung dapat istri muda misalnya gitu kan. Walaupun istri muda ini singkatan ya, investasi rumah rumah murah dengan apa, aman gitu kan. Nah ini apa namanya, strategi copywriting yang kombinasi yang menarik gitu kan. Ketika ada istri muda ditampilin cewek, padahal nggak ada hubungannya istri muda dengan cewek ini gitu loh. Ini hanya gimmick sebenarnya. Nah ini ada nanti istilah dalam copywriting tuh headline gimmick, gimmick headline ya. Jadi seperti dibikin-bikin seperti ini gitu kan. Ini orang yang tadinya lewat aja gitu, naik motor atau naik mobil jadi berhenti gitu. Apa bener nih gitu kan. Nanti pas dilihat sini kecil ada singkatannya. Sering kan kita lihat apa namanya tuh kalau di pinggir jalan tuh sekarang ya, misalnya jangan tengok kiri gitu misalnya. Ya kita tetap nengok gitu kan. Nggak dilarang nengok, kita nengok tuh pas itu. Ya nengok kiri, kita nengok, ada apaan sih? Awas ada batu aki dijual, apaan gitu kan. Nah, terus ada juga misalnya siapa misalnya Lee Min Ho pernah motong di sini. Atau ada tulisannya tidak pernah motong di sini. Tidak pernahnya itu kecil gitu kan. Tapi tulisan jelasnya tuh Lee Min Ho artis Korea potong rambut di sini. Tapi tidak pernahnya itu kecil gitu, ditaruh tengah-tengah gitu. Nah, tidak pernah motong di sini gitu. Tapi itu sebagai namanya hook ya. Ada nanti kita belajar tentang bagaimana membuat sebuah headline yang ada hooknya.
Hook-nya itu maksudnya hook yang bisa mancing orang jadi berhenti, jadi stop gitu kan. Sama seperti ini ya, bisa bikin orang stop gitu kan. Meskipun akhirnya apaan sih ini gitu kan. Tapi menarik sebagai apa untuk viral, untuk sebagai penarik, oke menurut saya itu efektif. Antara jadi atau enggaknya itu nanti urusan bagian sales sebenarnya. Tapi bagian copywriting udah selesai ini tugasnya. Tapi bagaimana dia laku gitu kan produknya ini tugas tugas sales sebenarnya, bukan tugas lagi seorang copywriting. Itu enaknya copywriting seperti itu. Tugas dia adalah bagaimana orang lain tuh menarik perhatian lewat tulisan. Nah, tugas selanjutnya itu tugas sales untuk membujuk, ngasih diskon kah, narik orangnya supaya datang. Nah, itu tugas sales. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian, nah, nulis itu adalah pekerjaan yang murah dan mudah. Kenapa murah? Murah itu karena kita dari SD mungkin ya atau dari TK itu udah belajar menulis. Mudah ya. Murah itu karena kita nggak perlu software yang canggih-canggih ya, nggak perlu Photoshop, nggak perlu apa Excel atau apa ya. Ini lebih kepada pakai WA pun juga bisa gitu kan. Bisa. Cuman kita nanti diarahkan bagaimana penulisan itu lebih diarahkan untuk yang namanya penjualan. Ada formulasi yang tinggal belajar seperti itu. Sekali lagi ya teman-teman bahwa untuk belajar menulis copywriting, walaupun kita belajar nanti sampai 1 semester, 5 semester pun gitu ya, sampai apa hafal gitu, ini nggak akan berhasil ketika kita nggak dilatih atau di tempat kita bekerja atau tempat kita beraktivitas itu nggak dipakai gitu kan. Sama seperti kita belajar sepeda gitu kan. Belajar sepeda kan gitu. Saya nggak juga nggak tahu belajar sepeda tiba-tiba bisa aja. Kenapa saya telusuri ternyata gara-gara saya latihan terus gitu, jatuh, main, jatuh lagi gitu, ternyata bisa gitu. Tapi kalau disuruh minta orang ajarin dong main sepeda, saya juga nggak ngerti ngajarinnya gimana gitu. Apa pakai roda 3 dulu, apakah langsung aja jalan sendiri kasih sepeda gitu kan? Apa dipegangin dulu sih gua nggak tahu. Karena waktu itu saya nggak dipegangin, nggak apa gitu kan. Minjem aja sepeda orang jalanin gitu kan, tiba-tiba bisa gitu kan. Nah, menulis juga gitu kan. Ada hal-hal yang memang nggak bisa diajarin tuh, dituntun gitu nggak bisa. Bisanya adalah ketika kita ada formulasi, terapkan. Formulasi terapkan dan diimplementasikan dan dilatih terus. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini mudah dan murah karena nggak perlu yang alat macam-macam gitu kan. Nah, ini formulasinya ya, teman-teman udah belajar ya formulasinya paling basic ini headline, body copy, dan call to action. Call to action itu ajakan ya. Segera, kesempatan terbatas, hanya berlaku sampai 5 hari gitu kan. Nah, formulasi berikutnya adalah AIDA gitu kan. Ini ada di tugas ya. Kemarin kan saya juga berikan di tugas. Itu baru 2 orang yang bikin gitu kan. Segera ya teman-teman ya dibikin gitu kan supaya lebih cepat maksudnya. Jadi nggak ada tugas yang numpuk gitu kan. Ya ada attention, interest, desire, dan action. Nah ini sama nih. Di atasnya itu yang paling penting adalah bagaimana membuat sebuah headline itu menjadi orang tertarik. Itu kuncinya di situ sebenarnya sih. Orang nggak bakalan berhenti, nggak bakalan interest, nggak bakalan desire, atau nggak bakalan action ketika kita nggak menarik yang namanya judulnya. Judulnya nggak menarik gitu kan. Cuman dijual rumah, udah gitu doang gitu kan. Sementara di kiri kanannya juga dijual rumah gitu. Ya nggak menarik gitu kan. Ketika ada gambar perempuan, ketika warnanya dirubah, bentuknya, desainnya dibikin besar gitu kan. Nah, ini akan menjadi daya tarik. Makanya kalau Anda lihat ya, baliho-baliho kampanye gitu kan, itu kan berlomba memberikan daya tarik. Ada yang pakai kartun, ada yang pakai pantun, ada yang pakai fotonya besar-besar gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Nah, ini untuk apa? Untuk attention. Attention aja dulu. Biasanya interest dan desire-nya itu kecil-kecil tulisannya gitu kan. Yang penting attention dulu. Ketika orang attention, diharapkan orang baca bawahnya semua. Nah, kalau yang PAS, BAB ini, problem, agitate, dan solution ini lebih kepada sama juga. Kita tonjolin problemnya dulu.
Misalnya apa? eh, Anda pengen apa? Nggak mau kan setiap hari, tiap akhir bulan duit kosong, tiap tanggal tua duit kosong gitu kan. Kalau duit kosong, nah, agitate-nya tuh yang nakut-nakutin. Kalau duit kosong itu bawaannya itu emosional tinggi. Kalau emosional tinggi, darah naik, jantung. Nah, gitu kan. Terus kasih tuh. Nah, solusinya apa? Nah, nabung di sini misalnya gitu, atau pinjemlah di sini gitu kan. Solution, walaupun bukan solusi juga ya, tapi namanya marketing gitu kan. Nah, before after bridge juga gitu kan. Before-nya apa nih? Wah, dulu saya tuh nggak punya uang gitu kan, susah banget. Tapi setelah kenal yang namanya eh, apa bank apa, saya jadi lebih enak. Bridge-nya apa? Karena di sini bunganya rendah, juga apa. Nah, makanya yuk kita cepat-cepat yuk untuk nabung di bank ini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Formulasi atau apa. Tapi yang penting ada di depan ini nih. Problem dan before, attention ini penting banget nih. Nanti kita pelajari tentang headline khusus. Karena headline itu adalah hook yang sangat penting. Nah, ini anatomi ya. Nah, ini kita nanti bicara headline di sini. Oh, tuh. Havana Juice, minuman segar bikin badan makin bugar. Nah, itu kan ada R-R-R-nya gitu kan. Jadi orang kayak, kayak pantunnya gitu ya. Nah, ini headline di situ. Kalau kita masih kurang mantep, cari yang lain misalnya. Nah, kebanyakan orang nih habis waktunya tuh di judul. Habis waktu di judul. Karena apa? Karena ini penting. Tapi kalau habis waktu di judul, akhirnya ini yang belakang-belakang ini nggak ketulis gitu loh. Makanya kalau saya sarankan nulis aja dulu judul mah nanti bisa dirubah. Pakai judul biasa aja dulu. Nanti sepanjang kita latihan, sepanjang kita nanti udah terasah, nanti kita lebih mudah kita membuat judul. Jam terbangnya lebih tinggi lah gitu. Ini semakin lama kita pinter gitu nulis, semakin singkat tulisan kita dan semakin powerful. Nah, ini anatominya ya. Nah, ini anatomi yang lebih detail. Ada headline, ada penawaran, ada alasan. Ayo beli ini. Kenapa beli ini? Karena beli ini harganya atau jaminannya sangat baik. Apa terbuat dari apa gitu kan? Testimoni, wah bener. Saya pernah pakai 3 kali, hasilnya seperti ini. Dapat bonus lagi dan garansi uang kembali kalau misalnya ini nggak terbukti. Ayo segera pakai call to action tuh ya. Notabene misalnya Pak, beli satu dapat 3 hanya untuk tanggal segini aja. Wah tuh, jadi ini orang kalau udah masuk ke namanya anatomi copywriting seperti ini, biasanya orang susah keluar. Kalau Anda masuk ya, misalnya Anda klik gitu kan, ada penawaran sesuatu lah di Instagram atau di TikTok gitu, klik masuk. Biasanya ini banyak nih. Ada penawaran, alasan, testimoni, bonus dan itu. Nanti kita belajar namanya di kolom landing page biasanya, landing page. Di kolom penawaran. Klik, kita nawarin, ada gambar fotonya, alasannya, testimoninya artis-artis misalnya atau siapa gitu. Bonusnya apa, ada bonus misalnya buku, bonusnya apa, ada garansi uang kembali, misalnya barang tidak sesuai dengan produk, ada call to action segera, diskon, atau macam-macam. Nah, ini anatomi yang lebih detail. Nah, ini headline. Headline harus ada hook. Nah, seperti itu ya, hook ini untuk memancing orang untuk berhenti untuk memperhatikan. Makanya perlu namanya belajar headline ini sangat penting banget. Nah, tapi teman-teman tahu nggak ChatGPT? Nah, ini ChatGPT ini adalah AI ya, artificial intelligence yang membuat tulisan copywriting ini bisa dengan mudah. Nah, ini saya coba pakai ChatGPT. Berikan contoh judul promosi minuman jus yang eh, misalnya gitu ya, yang bisa membuat orang tertarik misalnya. ChatGPT bilang tentu bisa. Berikut contohnya nih, dikasih judul. Nah, ini di era yang sekarang ini nggak seperti saya zaman dulu ya ketika saya di advertising. Itu emang kita riset, nyari macam-macam lah judul. Atau kita perbandingan dengan kompetitor. Tapi kalau sekarang Anda ketika ChatGPT, ChatGPT, tolong dong saya mau bikin produk misalnya teh. Saya butuh judul yang menarik, yang bisa membuat orang itu eh, apa eh, terkesima dengan judul yang saya berikan misalnya gitu. Nanti dijawab tuh sama ChatGPT.
Oke, tuh ya ada 10 menit lagi berarti ya. Saya buka ini deh apa pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum nanti 10 menit berakhir ya. Sorry ya, karena saya juga nggak tahu nih sistemnya kok tiba-tiba apa hanya 40 menit. Biasanya sih bebas ya. Mungkin karena hari Minggu atau apa saya nggak tahu ya. Oh, Silakan kita. Pak Anggoro, Ya, maaf, Mbak. izin bertanya dengan saya Dian Arif Fahmi, Pak. Oke, Pak Dian. mau tanya untuk copywriting dan content writing, Pak. Ini saya masih agak bingung Mm-mm. perbedaannya. Kalau saya perhatikan dari contoh Bapak, eh, kalau copywriting itu kan biasanya headline, Pak. Headline kecil dan menarik perhatian. Misalnya kayak iklan-iklannya email gitu ya, Pak, ya, Mm-mm. yang Mm-mm. cuma dua baris gitu. Nah, kalau untuk misalnya untuk tugas nih Pak, tugas yang kemarin Bapak berikan, Mm. itu kan ada beberapa contoh ya Pak. Semisal, Ya. semisal eh, saya ngambil contoh untuk kaos lah ya, untuk kaos gitu kan, biasanya kan kita butuh selain headline terus ada panjangnya lagi Pak gitu. Apakah Mhm. copywriting? Nah pertanyaannya apakah copywriting itu ada batasan jumlah karakter atau bagaimana Pak? Ataukah keseluruhan itu kita sebut copywriting dari produk itu sendiri? Ya, oke. Terima kasih Mbak Dian. Jadi sebenarnya tuh kalau yang pakai apa tugas kita yang kemarin, kalau menurut saya ya, itu bisa dikategorikan copywriting atau content writing. Seperti dengan menggunakan dia tuh pakai rumusnya itu ya, kalau nggak salah ya, dia tuh pakai rumusnya itu pakai yang ini nih, dia ini pakai yang panjang tadi nih. Nah, ini dia pakai ini nih. Nah, emang apa ada perdebatan lah antara itu, tapi kita nggak usah terlalu apa memikirkan itu ya. Yang penting kalau copywriting itu menurut saya makin lebih sedikit seperti ini ya, lebih sedikit lebih bagus ya. Tapi kalau kita disuruh pakai formulasi ini, nah akhirnya kita masuk ke yang namanya antara content writing dan copywriting. Yang tadi yang kemarin ada PAS, BAB, kecuali yang AIDA ya. AIDA tuh boleh tuh pakai yang sedikit, pakai copywriting tipenya nih. Misalnya gini nih, diskon 25%, paket 310 ini diskon 20% misalnya. Ini copywriting itu segini aja tulisannya gitu. Nggak ada penjelasan, nggak ada kenapa kamu harus beli, apa kenapa dulunya gitu, problemnya apa sih, nggak ada diceritain di sini gitu kan. Nah ini baru, tapi ketika content writing itu biasanya tuh dijelaskan tuh problemnya apa, manfaatnya apa, benefitnya, kemudian silakan beli. Karena saya lihat teman-teman tuh bikin copywriting emang agak panjang-panjang, tapi nggak apa-apa, kita belajar ya teman-teman ya. Nanti teman-teman nanti bisa lihat contoh-contoh copywriting yang lain itu singkat-singkat gitu kan. Kalau misalnya punyanya Gojek gitu kan, itu kelihatan copywriting banget tuh kalau kita lihat di apa eh, Gojek, Grab gitu. Itu kalau di apa billboard sangat singkat sekali gitu kan. Apa ya judulnya kemarin tuh ya? Itu singkat banget itu. Hanya butuh waktu ini Anda seperti ini. Atau misalnya ingin fokus ya Aqua, udah gitu aja titik gitu kan. Fokus Aqua gitu kan. Ingin sekolah apa bebas waktu, bebas ini ya Unsia gitu. Udah titik gitu misalnya. Tiga itu aja. Nggak yang problem yang gimana gitu. Dulu saya tuh tahu nggak kamu? Dulu saya tuh kesusahan dalam apa mengatur waktu gini gini gini. Dan akhirnya saya ketemu tuh wah panjang. Tapi kalau misalnya dalam konteks copywriting yang pure copywriting itu biasanya tuh hanya judul si headline, headline aja set kelar gitu, sama call to action dikit lah, segera hubungi ini gitu Mbak Dian. Emang sih agak ini ya, agak kemarin tuh agak simpang siur, tapi teman-teman nanti akan. Enggak sih Pak, nggak simpang siur, Oh masih gitu ya. bingung aja. Oh Heeh. iya. Satu lagi Pak, maaf ya Pak, Oke, nggak apa-apa. ngeborong pertanyaan. Satu lagi Pak, ini kan saya melihat fenomena media digital kan seringkali juga sekarang disisipkan sama iklan-iklan ya Pak. Hmm. Nah, apakah artikel misalnya yang dengan clickbait di atasnya terus ada content writing di bawah dalamnya itu bisa dikategorikan sebagai copywriting dari produk tersebut Pak, walaupun nggak ada desain dan segala macamnya. Kalau itu menurut saya ya itu content writing, itu sama Hmm. seperti jurnalis ya. Apa Oh, misalnya contoh misalnya apa Kaisang dicuekin sama Bu Mega misalnya gitu kan, kita klik aja tuh, atau kita wah hanya judulnya aja kita nggak baca ke bawah-bawah gitu kan.
Tapi itu clickbait itu sebenarnya bukan copywriting gitu kan. Itu lebih kepada jurnalis gitu kan yang menjual sensasi aja tuh. Walaupun di situ bawahnya ada tulisan, ada penjelasan sebenarnya. Tapi dia menggunakan pendekatan clickbait. Apakah si copywriting bisa bikin clickbait seperti itu tuh? Berbeda pastinya, karena di situ harus ada call to action gitu kan. Call to action itu apa? Belinya di mana gitu kan, diskonnya berapa gitu kan, terus produknya seperti apa sih contohnya gitu. Nah, kalau yang di media itu clickbait itu seperti itu. Jadi masuknya ke content writing karena dia harus ada, dia tuh mau orang baca jelas. Tapi karena di era digital ini kita males baca, akhirnya kita baca di judul aja. Jadi dia tuh masuk ke konten sih, content writing. Tapi kita diharapkan bisa juga clickbait seperti itu. Karena apa? Karena ada namanya content writing, targetnya SEO. SEO itu Search Engine Optimize. Jadi begitu kita klik, kita dapat tuh, dapat apa? Poin. Kita klik dapat poin, klik dapat poin. Nah itu nggak enaknya di situ. Akhirnya wartawan berlomba-lomba memberikan judul yang sensasi gitu kan, sehingga isinya itu kadang-kadang ya biasa-biasa aja karena kita Kaisang dicuekin, ujung pada ada ternyata enggak loh, bahwa gini ada klarifikasi ternyata di bawah kita nggak baca gitu, kita terjebak di judulnya aja gitu. Nah itu, tapi kalau dalam iklan boleh nggak dipakai, boleh aja gitu kan. Saya nyesel nih beli produk ini gitu, misal tunggu kita apa nih produknya di bawah, nah itu masuk di content writing, gimmick ya, tapi pakai gimmick headline ya, gimmick headline, tapi dia pendekatannya content writing karena banyak gitu ya. Nah seperti itu. Nanti saya kasih contoh lagi deh ya, gambar-gambar ya, karena supaya memang kadang-kadang saya juga mencampur-campurnya tuh di era sekarang ini tergantung kreativitas kita sih. Kadang-kadang orang tuh maunya dibikin gimmick dulu baru baca atau baru tenggelam di situ. Kalau iklan biasanya kita hindari. Mau apa kayak iklan pasti di skip. Coba deh teman-teman lihat ada iklan apa. Yuk beli 3 gratis 1 misalnya di apa produk skincare. Ah skip deh, males gitu kan. Kalau yang lain ya ada di gimmick-gimmickin baru mau tuh. Nah itu teknik aja sih supaya orang bagaimana hooknya itu bisa nyampe ke orang. Seperti itu Mbak Dian. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, seru ya. Tapi sayang waktunya ya. Nanti, aduh, saya sebenarnya mau ngasih banyak lagi, cuma ini udah 2 menit lagi nih. Ada lagi, satu lagi, kalau ada yang mau tanya, masih banyak nih materinya. Tapi nanti saya share lah. Iya, Mudah-mudahan di minggu depan bisa bisa lagi saya tanyain lagi deh, karena kenapa bisa 40 menit. ini Bo, mata kuliah yang simpel tadi kata Bapak simpel perlu latihan tapi kalau nggak ini ya saya bertahun-tahun saya masih nggak enggak, bisa-bisa. iya, sama. Saya nulis sudah lama. Tapi kalau di kerjaan nggak nulis, kerjaan di lapangan. Kerjaannya saya, misalnya nih, ngangkut-ngangkut barang doang, nggak nulis, ya hilang lama-lama. Walaupun saya belajar sekian lama ya. Tapi kalau Beda kita, banget sama bikin artikel ya memang Pak. kecuali kita, makanya teman-temannya belajarnya di mana? Belajarnya itu di sosial media itu, kalau bikin konten itu kasih caption. Jarang orang tuh bikin caption panjang-panjang. Kalau saya bikin caption panjang, karena supaya melatih. Kalau Anda lihat IG saya, pasti banyak captionnya. Kata orang, ih ngapain sih repot banget yang gurun gitu. Padahal enggak, saya lagi belajar, lagi supaya nulis saya tuh terlatih, supaya nggak hilang. Nah, tulis saya caption, Anda bisa gambar pohon gitu. Pohon ini merupakan awalnya dulu adalah pohon kecil, sekarang gede, atau apa, tulis gitu aja. Latihan. Kalau nggak, kamu nggak punya media untuk latih tulis gitu. Ya, yang penting itulah, coba apa teman-teman latihannya begitulah. Nanti coba kita lihat ini deh, latihan kedua mungkin nulis itu ya caption kali ya. Nggak apa-apa lah kita nyebrang dikit ke content writing supaya belajar juga nulis gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Tinggal 1 menit. Aduh, buru-buru banget ya ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kita, saya di video selanjutnya nanti saya coba ini lah. Kita uh, lebih dalam lagi. Review tugas kali ya Pak sebelum UAS Pak. Oh iya boleh, boleh. Kan masih ada tugas 2 lagi. Ada tugas 2 nanti. Ya, Baik tugas Pak. 1, tugas 2 ya, buat latihan sih. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini karena waktu juga terbatas. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, ini rekamannya ada di sini, nanti teman-teman bisa share, bisa apa namanya yang tidak hadir bisa
sama-sama nanti di diskusikan. Kalau ada yang kurang, saya kan tanya gitu kan. Tanya di forum WA